Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami tina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan anak-anak, pendidikan agama Islam kelas 5 pelajaran ketiga, temanya cita-citaku menjadi anak soleh. Ya, jadi kalian itu harus punya cita-cita ya. Cita-citanya apa? Menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh ini nanti akan menghantarkan kedua orang tua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, bahwa orang yang jujur itu disayang Allah. Apakah kamu ingin disayang Allah? Jawabannya tentu saja ya. Pertama, harus jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu mentaati perintahnya dimanapun dan kapanpun kalian berada. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Pada saat melakukan inspeksi mendadak di SD Negeri 10 Pagi, Jakarta pada hari Senin, Pak Nuh berkata, "Saya berharap para guru menjalankan tugasnya dengan baik. Anak-anak juga dapat konsentrasi dan mengerjakan soal dengan jujur." Siapa Pak Nuh? Pak Nuh adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pak Nuh berharap sikap jujur harus dibiasakan karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan percaya diri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji. Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak ibu gurunya akan menyerahkan tugas PR pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Apa yang terjadi jika siswa tersebut tidak menepati janjinya? Tuliskan jawabanmu pada buku catatan dan tunjukkan kepada gurumu. Jadi itu adalah salah satu daripada tugas. Ya, jadi kita harus benar-benar bersikap jujur karena kejujuran itu akan mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bagian C, indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini bermula dari Adam alaihissalam, kemudian manusia berkembang, diantaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berambut keriting, berambut lurus, semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, adat istiadat. Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain, satu, menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa qunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan tidak yang berkunut tetap saja sah subuhnya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Walaupun berbeda, tetapi mereka tetap menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua.
yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Anak-anak, yuk di bagian B ini kita kita jawab ya materi pelajaran ketiga ini. Yang pertama, apakah arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jadi kalian suruh mengartikan cita-cita. Yang kedua, apakah ciri anak soleh? Yang ketiga, apa manfaat menjadi anak soleh? Yang keempat, mengapa harus hormat dan patuh kepada orang tua? Yang kelima, mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Yang keenam, bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Yang ketujuh, bagaimanakah sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Yang kedelapan, bagaimanakah caramu agar sikap terpuji tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Ini coba kalian kerjakan ya, nanti kemudian difoto. Anak-anak, pada hari ini kita selesai pelajaran ketiga. Mari kita berdoa dan kita sambung lagi di pelajaran selanjutnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.